Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin thumma khususan ila ruhish. Nafa'anallahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syaidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mengaji, kita berkirim Fatihah kepada para ulama, para ustadz, para kiai, orang-orang yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah dan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas mengenai qiyas. Ini pertemuan yang ke-17. Teksnya berbunyi, wa ammal qiyasu fahuwa raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi ka qiyasil aruzzi 'alal burri fir riba bi jami'it tu'mi. Wa ammal qiyasu, adapun qiyas, fa huwa raddul far'i, qiyas itu adalah mengembalikan cabang, furu', ilal asli, kepada pokok. Cabang dikembalikan kepada pokok. Alasan pengembaliannya itu bi'illatin, baknya ini bak sababiyah, bi'illatin, sebab adanya sebuah illat, kausa hukum. Tajma'uhuma lil hukmi, illat itu yang mempersatukan antara furu' dan asal, atau antara cabang dan pokok, fil hukmi, di dalam hukum. Kita tahu bahwa sumber hukum di dalam Islam yang disepakati oleh para ulama, yang menjadi acuan dari jumhurul ulama, itu ada 4. Yang pertama adalah Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Biasanya yang sering dijadikan sebagai dasar mengenai 4 masadirul ahkam, sumber hukum ini, adalah firman Allah, Ati'ullah wa ati'ur rasul, itu mengikuti Allah dan Rasulnya, artinya hadis. Wa ulil amri minkum, yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah kesepakatan para ulama, kesepakatan mujtahid. Tapi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, jika kalian berselisih mengenai sebuah kasus yang tidak ada hukumnya di dalam Quran dan As-Sunnah, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan saja mengenai hukum yang tidak ada nasnya di dalam Quran dan hadis, bisa dikembalikan kepada Quran dan hadis melalui proses qiyas.
Jadi raddul far'i ilal asli itu mengembalikan cabang kepada pokok disebut sebagai qiyas. Pertanyaannya, siapa yang mengembalikan itu? Nah, kita biasanya menyatakan yang mengembalikan itu adalah mujtahid. Kalau yang mengembalikan furu' pada asal itu adalah mujtahid, itu berarti produk dari qiyas itu adalah produk mujtahid, bukan produk dari hukum Allah. Walaupun ada perselisihan apakah qiyas itu adalah muzhirun atau muthbitun. Apakah qiyas itu adalah muzhirun, hanya mengeksplisitkan hukum Allah, atau muthbitun, menetapkan hukum. Ini ulama berselisih ya. Kalau kita menyatakan bahwa qiyas itu adalah muzhirun, qiyas hanya berfungsi untuk mengeksplisitkan sesuatu yang tersembunyi, maka qiyas itu sebenarnya bukan produk dari mujtahid. Karena tugas mujtahid hanya mengeksplisitkan yang tersembunyi. Jadi qiyas adalah mengembalikan furu' kepada asal karena ada kesamaan illat antara furu' dengan asal. Kaqiyasil aruzzi 'alal burri, seperti mengkiaskan beras 'alal burri pada gandum, fir riba menyangkut bolehnya beras disamakan dengan gandum pada soal sama-sama barang ribawi. Bijami'it tu'mi, alasannya yang menjadi ilatnya karena beras dan gandum itu sama-sama berupa makanan. Nah, kalau kita kembali kepada hadis, sebenarnya tidak kita temukan bahwa beras itu secara eksplisit disebut sebagai barang ribawi. Nah, yang eksplisit di dalam hadis yang disebut dengan barang ribawi itu salah satunya adalah gandum ya. Barang ribawi itu kan ada 6. Apa yang dimaksud dengan barang ribawi? Barang yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan pada salah satu barang yang dipertukarkan itu. Ini makanya ulama membagi nanti ada yang disebut dengan ribal fadl, ribal yad, dan riban nasa. Itu tukar menukar barang ribawi, ada persyaratannya. Misalnya harus hulul, kontan, harus taqabud, barang diserahkan pada tempat transaksinya, dan tamathul, harus sama ya. Harus sama ukurannya, sama timbangannya, dan lain-lain. Itu nanti dibicarakan di dalam fikih. Yang ingin kita contohkan, tidak ada nas di dalam Quran ataupun hadis yang menyatakan bahwa beras itu adalah barang ribawi. Jadi kita menyatakan beras sebagai barang ribawi itu hasil qiyas, karena beras disamakan dengan gandum. Sama-sama bijami'it tu'mi, sama-sama berupa makanan. Ini kaunuhu mat'uman, makanan dijadikan sebagai illat untuk menyamakan beras pada gandum itu di dalam fikih Syafi'i, di dalam fikih Maliki beda. Illatnya adalah al-iktiyat, makanan pokok, dan al-iddikhar, bisa disimpan. Kaqiyasil aruzzi 'alal burri fir riba bijami'it tu'mi, seperti mengkiaskan beras pada gandum, bijami'it tu'mi, karena keduanya sama-sama berupa makanan. Ini mungkin contohnya agak berat bagi yang tidak terbiasa dengan fikih. Contoh yang sering disampaikan oleh, kalau kita belajar di pesantren, menyamakan, misalnya bagaimana hukumnya meminum bir, itu tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis.
hukum mengkonsumsi bir itu tidak ada hukumnya di dalam Quran dan hadis. Yang ada hukumnya itu adalah khamr. Khamr itu diharamkan, di dalam Quran ada, di dalam hadis ada. Nah, karena itu kita menyatakan khamr itu adalah asal. Nah, kita harus menjelaskan terlebih dahulu, di dalam qiyas itu ada rukunnya. Yang pertama disebut dengan asal, pokok. Yang kedua adalah furu atau far'u. Yang ketiga adalah hukum asal. Yang keempat adalah illat atau kausa hukum. Kalau di dalam khamr itu, bir ini tidak ada hukumnya, tapi harus ada hukumnya. Bagaimana caranya biar ada hukumnya? Maka bir ini disamakan dengan khamr. Apa ilat yang bisa menyambungkan antara bir dengan khamr ini? Sama-sama memabukkan. Nah, memabukkan itu namanya ilat hukum atau kausa hukum. Sedangkan haramnya meminum khamr itu adalah hukum asal, sedangkan bir itu adalah furu. Jadi mengembalikan furu kepada asal, mengembalikan meminum bir kepada meminum khamr, karena ada kesamaan ilat, sama-sama memabukkan. Maka hukum yang ada pada hukum asal itu bisa ditularkan kepada yang ada, bisa ditularkan kepada furu. Maka meminum bir itu haram, seperti halnya haramnya mengkonsumsi atau meminum khamr. Itu contoh yang paling sederhana ya, yang sering kita sampaikan. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin. Qiyas itu yang sering kita sebut dengan analogi, yang qasimu terbagi. Yang benar terjemahnya yang qasimu itu terbagi. Karena yang qasimu itu fi'il lazim. Qiyas terbagi ila salasati aqsamin kepada 3 macam. Ila qiyasi illatin, yang pertama yang disebut dengan qiyas illat. Wa qiyasi dalalatin, dan qiyas dalala. Wa qiyasi syabahin, dan qiyas syabah. Kalau qiyas illat disepakati oleh para ulama sebagai hujjah ya, bisa menjadi acuan hukum. Halaman 20 kalau di dalam syarah Al-Waraqat ini, yang Hasyiah Dimyati ini halaman 20. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin. Qiyas terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama qiyas illat, yang kedua qiyas dalalah, yang ketiga qiyas syabah. Sebenarnya pembagian qiyas ini banyak sekali ya. Ini hanya untuk para pemula. 3 ini saja yang disuguhkan oleh para ulama mengenai pembagian qiyas. Sebenarnya banyak. Kita bahas satu-satu. Faqiyasul illati, maka adapun qiyas illat, definisi qiyas illat, maka natil illatu fihi mujibatan lil hukmi. Qiyas illat itu adalah qiyas di mana illatnya, illat hukumnya itu mujibatan lil hukmi, meniscayakan adanya hukum. Jadi illat yang ada pada pada qiyas itu mewajibkan adanya hukum. Bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha, karena dilihat dari pertimbangan logika tidak baik rasanya kalau tidak ada hukum pada kasus itu, pada peristiwa itu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha,
dilihat dari segi la yahsunu, tidak baik, aklan di dalam pertimbangan akal, takhallufuhu, takhalluf itu artinya terlambat atau terpisahnya hukum anha dari illat. Contohnya apa? Kaqiyasi dzarbi 'ala ta'fifi lil walidaini fit tahrimi bi'illatil idza'i. Kaqiyasi dzarbi seperti mengkiaskan pemukulan, dikiaskan kepada apa? 'Ala ta'fifi, dikiaskan kepada mengucapkan lil walidaini pada kedua orang tua. Nah, fit tahrimi di dalam keharamannya, seperti halnya haram seorang anak menyatakan kepada kedua orang tuanya, maka haram juga memukul kedua orang tua. Kenapa disamakan memukul pada menyatakan bi'illatil idza'i, karena sama-sama menyakitkan orang tua. Itu namanya qiyas illat ya. Qiyas illat. Karena kalau kita lihat di dalam Quran, tidak ada ayat yang menyatakan tidak boleh memukul orang tua. Yang ada di dalam Quran itu adalah larangan agar anak tidak mengucapkan kepada kedua orang tua. Itu yang mansus di dalam Al-Quran. Mansus itu di dalam Quran. Fala taqul lahuma uffin. Jangan mengucapkan kepada kedua orang tua. Itu asal tuh. Hukumnya bagaimana mengucapkan kepada orang tua itu? At-tahrimu haram. Illatnya apa? Illatnya adalah al-idza, menyakiti. Karena itu memukul haram juga. Memukul orang tua itu haram, seperti haramnya menyatakan kepada kedua orang tua. Ini namanya qiyas illat ya. Ini kalau kita menyatakan bahwa ini adalah contoh dari qiyas. Disebut juga sebagai qiyas jali. Qiyas jali. Atau kalau di kitab-kitab usul fikih Syafi'i yang lain, ini disebut dengan mafhum muwafaqah ya. Mafhum muwafaqah dalam kategori yang fahwal khitab. Karena ada yang lahnal khitab, ada yang fahwal khitab. Dalam soal mengucapkan saja diharamkan, apalagi memukul, itu qiyas aulawi namanya. Bentuknya superlatif, makin tidak boleh. Jadi terserah mau menggunakan istilah qiyas jali, mau menggunakan mafhum muwafaqah, bahkan sebagian ulama menyatakan itu mantuk sebenarnya. Tidak masuk kategori qiyas. Itu istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama. Nanti kan mantuk dibagi ya, ada yang mantuk sharih, ada yang mantuk ghairu sharih. Jadi contoh dari qiyas illat ini adalah seperti tidak bolehnya memukul orang tua karena disamakan dengan ketidakbolehan menyatakan kepada orang tua karena sama-sama menyakiti orang tua. Karena di dalam Quran menyatakan ta'fif kepada orang tua itu haram, maka begitu juga memukul menjadi haram. Masa menyatakan itu haram lalu memukul boleh? Kan tidak masuk akal, itu tidak logis. Tidak logis. Makanya disebut bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha. Rasanya kok enggak masuk akal kalau menyatakan itu diharamkan sementara memukul tak diharamkan. Itu namanya la yahsunu aqlan takhallufuhu anha. Ini kalau di kitab-kitab lain dibahas agak panjang ya, mengenai takhalluful hukmi 'anil illah. Yang berikutnya wa qiyasud dalalati, qiyas dalalah.
huwa al-istidlalu bi ahadin nadhiraini 'alal akhari. Qiyas dalalah itu adalah istidlal, berdalil, bi ahadin nadhiraini, berdalil dengan salah satu dari dua hal yang setara, yang sebanding, 'alal akhari atau 'alan nadhiril akhar, pada yang lain. Itu qiyas dalalah. Wa huwa an takuna al-illatu dallatan 'alal hukmi. Tapi beda dengan di dalam qiyas illat. Di dalam qiyas dalalah ini, illat hanya berfungsi sebagai dallatan 'alal hukmi, menunjukkan adanya hukum. Wala takuna mujibatan lil hukmi, tidak mengharuskan adanya hukum. Jadi illat, kalau di dalam qiyas illat itu menentukan adanya hukum, maka di dalam qiyas dalalah ini illat tidak mengharuskan adanya hukum. Itu bedanya. Makanya levelnya lebih rendah ketimbang di dalam qiyas illat. Jadi yang paling tinggi qiyas illat, baru yang kedua qiyas dalalah. Ini kalau kita setuju terhadap qiyas sebagai sumber hukum, karena ada ulama-ulama lain nanti yang menolak kehujjahan qiyas sebagai sumber hukum. Misalnya Ibnu Abdan menyatakan bahwa qiyas itu kita pakai saja dalam keadaan darurat. Kalau tidak dalam keadaan darurat, tidak usah memakai qiyas. Apa contohnya qiyas dalalah? Ka qiyasi malis sabiyyi ala malil balighi fi wujubiz zakati fihi. Kita tahu bahwa orang dewasa memiliki hartanya sampai satu nisab, memenuhi persyaratan, wajib dikeluarkan zakatnya. Semua kita tahu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau anak kecil memiliki harta? Apakah dia wajib dizakati atau tidak? Nah, di sini di bagian pertama dinyatakan, maka harta anak kecil itu kalau sudah memenuhi persyaratan dikeluarkannya zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kok bisa disamakan dengan wajibnya mengeluarkan zakat bagi harta yang dimiliki oleh orang dewasa, oleh orang yang baligh? Apa illatnya? Bijami'i annahu malun namin. Karena baik harta yang dimiliki anak kecil dengan harta yang dimiliki oleh orang dewasa sama-sama malun namin, adalah harta yang bertumbuh. Misalnya anak kecil punya kos-kosan 100 pintu, 200 pintu. Wajib enggak dikeluarkan zakatnya? Wajib dikeluarkan zakatnya, sekalipun yang punya itu adalah anak kecil. Karena ilatnya adalah sama, harta yang dimiliki anak kecil dengan harta yang dimiliki oleh orang dewasa sama-sama harta yang bertumbuh, ya. Anak kecil misalnya punya perusahaan, punya usaha ini dan itu, dan seterusnya. Ini pendapat yang menyatakan bahwa anak kecil yang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat dikeluarkan zakatnya, ya wajib dikeluarkan zakatnya seperti harta yang dimiliki oleh orang dewasa. Karena tidak dibedakan antara harta yang dimiliki anak kecil dengan harta yang dimiliki oleh orang dewasa. Karena keduanya sama-sama malun namin, harta yang bertumbuh. Malun, harta, namin yang tumbuh. Namayanmu numuwan fahuwa namin, ya. Itu isim fa'il. Wa yajuzu an yuqala, tapi boleh juga dikatakan la tajibu fi malis sabiyyi kama qala bihi Abu Hanifah,
Tapi menurut Imam Abu Hanifah, harta yang dimiliki oleh anak kecil itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah ini contoh dari qiyas dalalah. Makanya ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai berhujjah dengan qiyas dalalah ini. Jadi kalau di dalam qiyas qiyas illat, anna qiyasal illah, kalau mau diperhadapkan, huwal jam'u bainal far'i wal wasli wal asli binafsil illah. Jadi nafsul illah itu yang menentukan ada dan tidak adanya hukum. Kalau di dalam qiyas dalalah ini, dalilul illah, lal illah nafsuha. Jadi bukan illat itu sendiri, tapi dalilul illah yang menentukan itu. Ini contoh dari qiyas dalalah. Wa qiyasus syabahi, yang berikutnya adalah qiyas syabah. Qiyas syabah itu adalah wal far'u al-mutaraddidu baina aslaini. Qiyas syabah itu adalah furu. Tadi kan kita bicara rukun qiyas itu ada furu, ada asal, ada hukum asal, dan ada illat. Nah, qiyas syabah ini furu'nya al-mutaraddidu, berputar-putar baina asla ini, di antara dua asal. Jadi furu ini ambigu, dia akan dirujukkan kepada asal A atau kepada asal B. Bagaimana kalau furu dimungkinkan memiliki dua asal? Fayulhaku bi aktsarihi ma syabahan, maka furu itu disamakan dengan yang paling banyak unsur kemiripannya. Furu ada kemungkinan asalnya itu dua, A dan B. Lalu furu ini nanti akan disamakan dengan A atau dengan B. Maka kata di sini disamakan yang paling banyak unsur kemiripannya, kesamaannya. Contohnya gimana? Kama fil abdi idza utlifa. Seperti dalam kasus jika ada seorang budak dibunuh misalnya. Idza utlifa itu jika dirusak ya. Ada seorang budak dibunuh. Fa innahu mutaraddidun fi zamani. Di dalam kasus budak ini terjadi taraddud fi zamani mengenai ganti rugi, pertanggungjawaban. Taraddudnya bagaimana? Bainal insanil hurri min haitsu innahu adamiyun. Di satu sisi budak ini memiliki unsur sebagai manusia. Manusia kan sama dengan yang lain. Dia punya kepala, punya tangan. Bahkan budak itu juga punya kewajiban menjalankan syariat. Dia kalau muslim ya salat dan seterusnya. Nah, budak yang dibunuh oleh orang lain itu, maka bagaimana orang yang membunuh budak itu? Dia dibunuh atau tidak? Kalau kita mengenal hukum qisas ya, hukum qisas itu kan ada 3 bentuknya. Ada qatlul qatil, membunuh orang yang membunuh. Jarhul jarih, melukai orang yang melukai. Qatlul qati, dan memotong anggota badan orang lain. Memotong anggota badan orang yang memotong. Jadi qatlul qati. Nah, orang yang membunuh budak itu dibunuh atau tidak? Ini taraddud tuh. Di satu sisi budak itu sama dengan manusia. Yang kedua, wa bainal bahimati min haitsu innahu malun. Di sisi yang lain budak itu ya sama dengan binatang. Sama-sama adalah harta.
Jadi enaknya apakah budak itu disamakan dengan manusia? Konsekuensinya kalau disamakan dengan manusia, orang merdeka membunuh budak juga dibunuh. Orang merdeka melukai anggota tubuh budak, ia dilukai. Orang merdeka memotong anggota badan budak, maka dia juga dipotong anggota badannya. Tapi di sisi yang lain dia sama dengan barang. Sama dengan barang. Enaknya disamakan dengan apa tuh? Kata di sini, wa huwa bil mali aktsaru syabahan minal hurri. Tampaknya kemiripan dengan harta lebih besar ketimbang kemiripan dengan manusia merdeka. Bidalili annahu yuba'u, apa dasarnya bahwa budak lebih mirip benda ketimbang manusia? Dasarnya apa? Annahu yuba'u, budak itu boleh untuk dijual. Wa yurathu, budak itu boleh diwariskan. Wa yuqafu, budak itu boleh diwakafkan. Wa tudzmanu ajza'uhu bima naqasa min qimatihi, dan diganti rugi ajza'uhu, bagian-bagian bagian-bagian budak, bima naqasa, dengan sesuatu yang berkurang, min qimatihi, dari harga budak itu, nilai budak itu. Jadi ini contoh ketika masih ada zaman perbudakan. Kalau seluruh manusia sekarang ini sudah manusia merdeka, tidak ada yang menjadi budak. Ini contoh fikih di mana perbudakan manusia itu masih dilegalkan ya. Kalau kita sekarang yang nggak bisa menjual manusia, ada sanksi hukumnya yang disebut dengan trafficking ya, perbudakan anak dan perempuan. Perbudakan manusia itu bisa disanksi. Nggak ada lagi budak sekarang. Jadi seluruh kita manusia yang lahir ke bumi ini adalah manusia merdeka, bukan budak. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi itu bukan budak, mereka adalah manusia merdeka. Karena itu tak bisa dimiliki, tak bisa diperjualbelikan, tak bisa diwariskan, tak bisa diwakafkan. Karena sudah merdeka. Itu era di mana zaman dulu ada perbudakan itu. Kalau sekarang ya bisa masuk penjara kalau ada suami menjual istrinya, orang tua menjual anaknya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena anak itu bukan milik dari orang tuanya, istri itu bukan milik dari suaminya. Jadi bukan hubungan kepemilikan, tapi hubungan intifa antara suami dengan istri, bolehnya saling memanfaatkan. Makanya nggak boleh menjual anak, menjual istri, menjual manusia dengan argumen apapun, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena manusia ini makhluk merdeka yang bisa memiliki. Setiap yang bisa memiliki ya tak bisa dimiliki. Istri bisa punya harta, suami bisa punya harta, anak bisa punya harta. Makanya yang bisa memiliki itu tak bisa dimiliki. Wa min syartil far'i, ini tadi kita berbicara mengenai macam-macam kias. Sekarang wa min syartil far'i, mungkin yang lebih bagus ini wa min syurutil far'i, sebagian dari syarat-syarat furu, karena syaratnya furu ini banyak. Ini contoh satu saja. Di antara syarat furu itu, tadi kita menyatakan bahwa rukun kias itu ada 4. Ada furu, ada asal, ada hukum asal, ada illat.
Sekarang yang menjadi syarat dari furu itu ayyakuna munasiban lil asli. Furu itu harus sesuai, selaras dengan asal. Fima yujma'u bihi bainahuma lil hukmi. Sesuai dengan asal itu di dalam hal yujma'u bihi bainahuma lil hukmi. Yujma'u dijadikan sebagai jami' bihi apa ma bainahuma antara furu' dan asal lil hukmi untuk hukum. Ai artinya an yujma'a bainahuma bimunasibin lil hukmi, dijadikan sebagai jami' munasib. Ini pembahasan mengenai munasib ini panjang ya di dalam kitab-kitab usul fikih yang lebih elaboratif. Ada munasib muathir, munasib mulai, munasib mulgha. Nah, yang dijadikan sebagai jami itu adalah bimunasibin, sesuatu yang selaras lil hukmi bagi hukum, bukan sesuatu yang ghairu munasib. Kalau ghairu munasib tidak boleh. Tidak boleh. Apa contohnya? Ya seperti yang tadi itu. Contoh yang memabukkan ya, seperti khamr dan bir itu syarat dari furu' itu munasiban lil asli, selaras sesuai dengan asal. Kalau pada furu' ada unsur yang memabukkan, misalnya pada bir kan ada unsur yang memabukkan, itu sama dengan yang ada pada asal, sama-sama mengandung unsur memabukkan. Itu syarat dari furu'. Wa min syartil asli, ini sama juga wa min syurutil asli. Sebenarnya lebih pasnya bukan wa min syartil asli, wa min syuruti hukmil asli. Salah satu dari syarat hukum asal, tadi furu', sekarang syaratnya hukum asal itu apa? Ini contohnya dikit-dikit ya. An yakuna tsabitan, hukum asal itu harus tetap berdasarkan bidalilin muttafaqin alaihi, dengan dalil yang disepakati. Dalil yang disepakati bainal khasmaini, di antara dua mujtahid yang bertikai. Jadi hukum asalnya itu disepakati oleh dua mujtahid yang sedang bertikai untuk menentukan hukum. Kenapa liyakunal qiyasu hujjatan 'alal khasmi? Tujuannya agar kias itu bisa menjadi hujjah 'alal khasmi pada pihak lawan, Artinya apa? Kalau sampai hukum asal tidak disepakati oleh para pihak yang bertikai, ini pertikaian terjadi di antara para mujtahid, maka batal tuh kias. Jadi yang pertama adalah hukum asal itu dalilnya disepakati oleh para mujtahid yang sedang bertikai, yang sedang berdebat, yang sedang berdiskusi atau berbasul masail. Ini hukum asalnya apa? Disepakati. Fa illam yakun khasmun, tadi itu para pihak berdiskusi, sepakat hukum asalnya ini, baru bisa dilakukan qiyas. Tapi kalau tidak bisa disepakati hukum asalnya, maka tidak bisa dilakukan qiyas. Apa contohnya? Misalnya di dalam mazhab Hanbali dinyatakan bahwa jildul maitah najasun. Kulit dari maitah, bangkai itu najis. Fala yathuru bid-dibawi,
kulit dari bangkai itu tidak bisa suci dengan cara disamak, sama dengan kulit anjing, kajildil kalbi, seperti kulit anjing. Itu menurut mazhab Hanbali. Jadi menurut mazhab Hanbali, kulit bangkai itu najis, tidak bisa suci dengan cara disamak, sama dengan kulit anjing. Nah, pendapat ini dibantah oleh mazhab Hanafi yang menyatakan, yang tidak setuju terhadap hukum asalnya. Kata mazhab Hanafi, kulit dari anjing itu bisa suci dengan cara disamak itu. Nah, ini kan beda. Jadi hukum asal tidak disepakati antara Hanbali dan Hanafi. Karena itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum asal. Fa illam yakun khasmun, jika tidak ada lawan, fasyartu, maka adapun syaratnya, thubutu hukmil asli bidalilin yakulu bihi, bukan al-qiyasu ya, al-qaisu. Syarat hukum asal itu adalah thubutu hukmil asli, tetapnya hukum asal, bidalilin, dengan sebuah dalil, yakulu bihi, yang menyatakan bihi pada dalil itu, al-qaisu, orang yang mengkiaskan. Al-qaisu ay al-muthbitu lil qiyas, orang yang menetapkan qiyas. Jangan lupa ya, yang melakukan qiyas ini mujtahid, orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Itu persyaratan hukum asal. Wa min syartil illati, yang berikutnya adalah syarat illat. Ini syarat illat ini menurut Asy-Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul itu ada 24 syarat illat. Wa min syartil illati, salah satu dari syarat illat yang banyak itu, an tatarida fi ma'lulatiha. Syarat itu harus ittirat pada ma'lulnya. Jadi ada illat, ada ma'lul, ada sabab, dan ada musabbab. Nah, illat dan ma'lulnya ini harus ittirat. Kalau kita belajar mantik, ada istilah ittirat, ada istilah inikas. Ittirat itu at-talazum fi thubut. Kalau ini ada, maka itu ada. Itu ittirat namanya. Kalau inikas itu at-talazum fin nafi. Kalau ini tidak ada, maka itu juga tidak ada. Kalau di dalam bir itu ada unsur yang memabukkan, maka hukum haram ada pada bir itu. Seperti halnya haram mengkonsumsi khamr. Falatun taqadhu lafzan wala ma'nan, maka illat itu tak bisa diruntuhkan. Kalau sudah ittirat, maka illat tak bisa diruntuhkan lafzan, baik secara lafaz, wala ma'nan, dan tidak juga secara makna kalau sudah ittirat. Tapi famata intaqadhat, kalau illat itu berhasil diruntuhkan lafzan, secara lafaz umpamanya, bi an sadaqatil awsaful mu'abbaru biha anha fi suratin bidunil hukmi. Misalnya terdapat beberapa sifat al-mu'abbaru biha, yang diungkapkan biha dengan awsaf, anha tentang illat, fi suratin di dalam satu kasus, bidunil hukmi tanpa hukum, au maknan atau secara makna, bi an wujidal makna al-mu'allalu bihi fi suratin bidunil hukmi. Misalnya terdapat makna yang dijadikan illat bihi, apa makna, fi suratin di dalam satu kasus, bidunil hukmi
tanpa hukum? Jawabannya fasadal qiyasu, maka qiyas itu adalah batal. Ini kalau terjadi naqd. Naqd itu bahasa lainnya adalah takhsis ya. Mungkin agak rumit ini difahami, kita ngambil contohnya saja. Apa contoh intiqad lafzi itu, naqd lafzi itu? Al-awwalu yang pertama, ka'an yuqala misalnya dikatakan fil qatli bimusaqqalin, tentang pembunuhan bimusaqqalin dengan menggunakan benda tumpul. Orang yang membunuh dengan benda tumpul itu, apakah dia dikisos atau tidak? Kalau orang membunuh dengan benda tajam, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai wajibnya kisos pada yang membunuh. Sekarang membunuhnya itu tidak dengan pisau, tidak dengan celurit, tapi membunuhnya bimusaqqalin dengan benda tumpul. Maka dikisos juga. Apa ilatnya? Innahu qatlun amdun udwanun. Karena membunuh dengan menggunakan benda tumpul itu mengandung ilat, itu adalah pembunuhan amdun secara sengaja, udwanun melanggar hukum. Kalau itu terpenuhi, fayajibu bihi al-qisasu, maka berlaku padanya hukum kisos. Ini hukum kisos ya, di Indonesia kan tidak ada hukum kisos ini. Kalau di dalam hukum Islam yang dipakai oleh sebagian negara-negara Islam, itu berlaku hukum kisos. Kalau kisos berlaku, ya nggak perlu penjara. Siapa yang membunuh, ya dibunuh. Oke. Jadi membunuh dengan menggunakan benda tumpul itu disamakan dengan membunuh dengan menggunakan benda tajam. Karena di dalam keduanya itu sama-sama mengandung unsur qatlun amdun udwanun. Itu kan lafadz namanya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang tua membunuh anaknya? Apakah orang tua dibunuh atau tidak? Jawabannya, fayuntaqadu dzalika biqatlil walidi waladahu. Maka hukum yang umum tadi itu ada pengecualiannya. Bisa terbantahkan, bisa terabaikan. Artinya apa? Orang tua membunuh anak, fa innahu la yajibu bihi qisasun. Orang tua membunuh anak, maka orang tua tidak dibunuh. Ini lagi-lagi penting ditegaskan di dalam kasus penerapan hukum pidana Islam. Kalau di Indonesia orang tua membunuh anak, ya orang tua ya dibunuh. Ya, orang tua ya dipenjara, ada sanksi hukumnya. Tapi kalau orang tua membunuh anak di dalam hukum pidana Islam yang dipakai zaman dulu, maka orang tua tidak dibunuh. Alasannya apa? Misalnya dinyatakan di sebagian kitab, karena orang tua itu menjadi sebab adanya anak, maka anak tidak boleh menjadi sebab tidak adanya orang tua. Tapi lagi-lagi ini adalah contoh zaman dulu. Di Indonesia tidak diterapkan. Mungkin di sebagian negara-negara Islam diterapkan hukum kisos. Wasani, contoh yang kedua, yang naqd makna, ka'an yuqala misalnya dinyatakan, tajibuz zakatu fil mawashi. Zakat itu diwajibkan fil mawashi pada binatang ternak. Apa ilatnya? Lidaf'i hajatil fakiri, karena untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Jadi dipungutin, zakatnya dipungutin. Dengan dipungut zakat itu lalu diberikan zakatnya kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Fayuqalu yuntaqadu dzalika biwujudihi fil jawahir. Gimana kalau orang itu punya permata
dikeluarkan nggak zakatnya? Nah, dikecualikan. Padahal kalau permata itu ditarik zakatnya, di dalamnya kan mengandung unsur daf'i hajatil fakir, untuk memenuhi kebutuhan dasar orang fakir. Permata kan mahal tuh. Nah, tapi sekalipun begitu, dalam kasus permata, wala zakata fiha, tidak ada zakat di dalam permata itu, di dalam jawahir. Jadi ini dikecualikan. Contoh-contohnya banyak kalau mau dikembangkan ya. Misalnya tuh, kalau kita berpuasa, puasa Ramadan, berpuasa Ramadan nggak niat di malam hari sampai jam 12, puasanya bagaimana tuh? Ada mutabiyitin an-niyah, tidak diinapkannya niat di malam hari. Kata sebagian ulama, yaitu tidak sah puasanya, seperti tidak sahnya sholat tanpa niat. Tapi dikecualikan dari itu adalah puasa sunnah. Di malam hari tidak niat untuk berpuasa di siang, di pagi harinya. Niat baru diucapkan jam 8 pagi. Nah, itu dikecualikan dari situ. Contoh ya. Wa min syartil hukmi, ini yang terakhir syarat dari hukum asal sebenarnya. Ayyakuna mithlal illati fin nafyi wal itsbati, hukum asal itu sama dengan illat fin nafyi wal itsbati, ay fil wujudi wal adam. Ada atau tidak adanya itu tergantung kepada illat itu. Ay tabi'an laha fi dzalika, ikut pada illat. In wujidat wujida, jika illat ada, wujida hukum ada. Wa in intafat intafa, kalau illat tidak ada maka hukum tidak ada. Jadi ada atau tidak adanya hukum tergantung pada ada atau tidak adanya illat. Ini mungkin dalam kasus ketika hukum itu mu'allal bi'illatin wahidah, hanya memiliki satu illat. Tapi bagaimana kalau hukum itu mu'allal bi'ilalin, memiliki banyak illat? Ini pembahasan yang panjang ya. Wal illatu hiyal jalibatu lil hukmi bimunasabatiha lahu. Illat itu adalah sesuatu yang menarik, yang mendatangkan hukum, bimunasabatiha lahu, karena sesuainya illat pada hukum. Jadi illat itu adalah yang menarik, yang melahirkan hukum. Wal hukmu huwal majlubu lil illati, sedangkan hukum itu adalah sesuatu yang ditarik lil illati lima dzukira. Jadi hukum itu yang ditarik oleh illat, yang dilahirkan oleh illat, itu hukum. Ini kita baru selesai menjelaskan mengenai qiyas ya, sudah selesai. Padahal kalau dijelaskan illat itu apa, syarat-syarat illat itu apa, ada illat mansusa, ada illat mustanbatah, itu panjang pembahasannya. Tapi sebagai pemula mungkin penjelasan ini cukup, bahwa pertama qiyas itu apa, menyamakan sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang ada hukumnya karena ada kesamaan illat kausa hukum. Qiyas itu ada 3, qiyas illat, qiyas dalalah, dan qiyas syabah. Lalu ada syarat-syarat yang harus diketahui, syarat dari furu, syarat dari hukum asal, syarat dari illat. Nah, itu penjelasan sederhana. Mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, sudah jam 10 malam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.